Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang cukup mengejutkan untuk gue gitu. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul Pledis umumkan Jang Hyuri keluar dari Fromis 9. Nih gue bacain dulu pernyataan dari Pledis Entertainment yang udah ditranslate oleh portal berita Copamex ya guys. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukung Fromis 9. Kami ingin memberitahu kalian tentang kegiatan Fromis 9 di masa depan. Mulai tanggal 9 Agustus, Fromis 9 akan menjadi grup dengan formasi 8 member dan berencana untuk bertemu penggemar di paruh kedua tahun ini dengan berbagai kegiatan termasuk jadwal di Jepang yang telah direncanakan. Jang Hyuri memutuskan untuk mengakhiri kegiatan promosi mini album kelima For Our Memento Box dan pada tanggal 31 Juli aktivitas bersama Fromis 9 dan kontrak dengan kami dihentikan lebih awal sehingga dia akan memulai tantangan baru. 8 anggota Fromis 9 telah menandatangani kontrak eksklusif baru dengan Pledis ketika mereka pindah agensi pada tahun 2021. Jang Hyuri mempertahankan persyaratan kontrak asli yang ditandatangani dengan agensi sebelumnya dan kami bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas dan grup individunya. Keputusan ini diambil setelah diskusi panjang dan untuk menentukan arah terbaik bagi satu sama lain, kami meminta dukungan dan cinta kalian yang tak henti-hentinya untuk 8 member Fromis 9 yang akan mengambil lompatan baru ke depan. Juga untuk Jang Hyuri yang telah melakukan yang terbaik sebagai member Fromis 9. Kami akan terus mendukung Fromis 9 secara aktif di berbagai bidang di masa depan agar para artis bisa semakin berkembang. Nah, jadi itulah isi pernyataannya guys. Ya, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa Jang Hyuri kontraknya akan berakhir 31 Juli ini dan mulai Agustus Fromis 9 akan berlanjut dengan 8 member gitu, dan berita ini tentu sangat mengejutkan. Jujur gua tidak terlalu mengikuti Fromis 9, gua hanya tahu beberapa lagu mereka gitu. Tapi gua lagi seneng ngeliat Fromis 9 karena gua ini lagi nonton acara The Game Catersnya Napidi X Hype Artist. Kalian juga mungkin banyak yang nonton kan? Dan acaranya seru. Di situ kan ada banyak hype artist termasuk Fromis 9 dan seluruh anggota Fromis 9 datang, 9-9-nya datang termasuk Yuri gitu. Dan gue lihat mereka kompak banget, kayak ya baik banget hubungannya gitu. Maksud gue nggak nyangka jadinya kalau Yuri akan memutuskan untuk keluar terlebih dahulu gitu. Gue pikir kalau ngelihat kedekatannya banget gitu ya, mereka lagi akrab-akrab ya, gue pikir mereka masih mau lanjut bersembilan dulu gitu. Ternyata Yuri memutuskan untuk keluar gitu. Tidak ada masalah apa-apa, tidak ada pernyataan tentang ini itu atau masalah keluarnya gitu. Jadi ini murni kontraknya memang sudah habis saja sehingga Yuri ingin melanjutkan karirnya mungkin solo gitu, mungkin sebagai artis atau penyanyi solo dan lain-lain gitu. Dan Pledis Entertainment bilang bahwa mereka akan mendukung Fromis 9 dan juga mendukung Yuri gitu. Jadi ya, untuk fans Fromis 9, kalau kalian sedih seperti yang biasa gue bilang kalau ada member keluar, nggak apa-apa, sedih dulu aja gitu. Tapi habis itu masih ada member yang harus didukung, masih ada 8 member Fromis 9 dan Gyuri yang berkegiatan solo gitu. Toh mereka masih sama-sama berkegiatan di dunia entertainment kan gitu. Cuman memang agak kaget aja. Gue sendiri yang lagi seneng nontonin Fromis 9 juga gara-gara nonton The Game Caterers, kaget banget gitu tiba-tiba ada berita ini. Cuman ya, sekali lagi life must go on, tetap harus berjalan kehidupan gitu. Jadi sekali lagi untuk fans Fromis 9, kalau bersedih aja dulu nggak apa-apa, tapi abis itu masih ada orang-orang yang harus kalian dukung, oke? Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang trending dari tadi malam kalau gua nggak salah, di mana Dita Secret Number ikut sambut kedatangan rombongan Presiden Jokowi di Seoul. Yap guys, ini cukup mengejutkan karena Biro Kepresidenan RI merilis foto dan video kedatangan rombongan Presiden Joko Widodo ke Seoul kemarin dalam rangka kunjungan kerja ke Korea Selatan gitu. Dan di video tersebut yang nyambut adalah Dita Karang plus kebaya merahnya gitu. Dan hal ini tentunya langsung rame karena Dita menggunakan kebaya di Seoul menjambut presiden gitu. Ini kan langka juga ngelihat orang Indonesia yang jadi idol dan menyambut presiden Indonesia gitu. Ya gimana ya, ini baru banget buat kita. Maksudnya presiden disambut idol K-pop, itu baru. Terus idol K-popnya dari Indonesia, itu lebih baru lagi. Idol K-pop pakai kebaya, itu lebih baru lagi gitu. Maksudnya ini secara tidak langsung Dita juga mempromosikan kebaya gitu. Karena kan kegiatan idol kita tahu yang nonton dari banyak negara. Termasuk Dita ini adalah idol dari Secret Number. Dan fans Secret Number kan bukan cuma dari Indonesia gitu. Jadi apa yang dilakukan Dita ini tentunya bikin bangga gitu. Dan jujur gue gak tahu kalau Pak Jokowi lagi ke Seoul gitu. Dan ya kaget aja. Ternyata kedutaan di sana mungkin, ya kedutaan pasti yang mempersiapkan proses itu membawa Dita gitu. Berarti Dita udah seapa bahasanya, kayak perwakilan Indonesianya di Korea lah gitu. Gue gak kaget sih kalau kedepannya Dita justru akan jadi duta tertentu, apa duta
duta penyambut presiden di luar negeri atau apa gitu. Kalau yang kayak gini-gini kan prestasi nih, mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan pakai Indonesia. Malah kalau bisa kedepannya penyambutan gini disambungin atau dipakein juga sama tarian-tarian atau apa prosesi adat Indonesia gitu untuk menyambut presiden gitu. Namanya kan presiden kepala negara gitu. Jadi itu sih yang bikin rame, dan Dita sekali lagi menunjukkan kalau dia bikin bangga Indonesia gitu. Dan Pak Jokowi dan istri saya doakan semoga kunjungannya baik-baik saja di sana, tidak ada kendala ini itu, dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas masih dari hype-nya comeback Blackpink nih yang gak henti-hentinya. Setiap hari selalu ada berita baru mengenai comebacknya Blackpink ini yang emang udah ditunggu-tunggu banyak orang banget nih. Gua ambil beritanya dari situs wowkeren.com yang berjudul comeback Blackpink diyakini bakal tulis ulang sejarah girl group. Harga saham YG meroket. Nih isi beritanya guys, Blackpink dipastikan akan comeback pada Agustus mendatang, dan kembalinya girl group tersebut diyakini akan menjadi peristiwa besar di kancah musik K-pop. Bahkan harga saham YG Entertainment naik 30% dalam waktu sebulan setelah berita comeback Blackpink dirilis. Saat YG mengkonfirmasi comeback Blackpink bulan Agustus ini, agensi hiburan melihat kenaikan 30% dalam harga saham mereka. Tampak pasar saham mengantisipasi Blackpink untuk menjadi pemecah rekor yang akan menulis ulang sejarah girl group K-pop. Menurut data dari Korean Exchange yang dirilis pada 20 Juli, harga saham YG Entertainment meningkat 22,99% dari 44.150 won menjadi 54.300 won dari awal Juli. Mempertimbangkan bahwa indeks Kosdaq naik 4,9% selama periode yang sama, YG mengalami tren yang relatif baik dengan harga saham tumbuh lebih dari 30% dari level terendah sebelumnya pada 23 Juni. YG Plus, afiliasi dari YG Entertainment, juga melihat harga saham melonjak 32% dari 4,595 won menjadi 60 won dalam bulan Juli, peringkat ke-6 dalam hal tingkat pertumbuhan Kospi dalam periode ini. Harapan untuk perusahaan secara umum juga meningkat dengan comeback Blackpink yang semakin dekat. Faktanya saat berita tentang comeback Blackpink turun, harga saham YG dan semua afiliasinya meroket. Sebelumnya saham YG Entertainment dan YG Plus mencapai level terendah dalam 52 minggu pada tanggal 23 sampai 24 Juni. Kemudian Blackpink akhirnya diumumkan merilis album baru, membuat harga saham YG melonjak lebih dari 6% dan YG Plus melonjak 16%. Selain itu, saham YG Plus telah meningkat selama 11 hari perdagangan berturut-turut. Comeback lengkap Blackpink pada bulan Agustus ini akan menjadi comeback pertama grup tersebut setelah 1 tahun lebih 10 bulan. Full album sebelumnya adalah The Album yang terjual 1,25 juta kopi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, comebacknya Blackpink ini membuat harga saham YG dan bahkan seluruh afiliasinya kayak YG Plus juga sahamnya meroket. Memang selalu seperti itu Blackpink kalau comeback, karena udah ditunggu-tunggu banget. Yang menarik adalah para peneliti bilang bahwa Blackpink akan menulis ulang sejarah girl group. Gua nggak tahu bakal segede apa. Jujur, gue sendiri sekarang udah mulai agak deg-degan gitu. By the way, MV Ready for Love-nya Blackpink feat. PUBG itu sudah mengeluarkan teasernya, dan teasernya animasi ternyata, dan sepertinya MV-nya juga akan full animasi. Kalau kalian lihat animasinya, yang jadi Rose, bukan yang jadi Rose, animasinya Rose mirip banget. Gue ngerti gue, kenapa yang Rose-nya mirip banget, yang lainnya mirip, tapi yang Rose-nya mirip banget kata gue. Ini horror juga ya kata gue animasinya gitu. Cuman ya maksud gue, gue nanya dulu nih, yang MV Ready for Love, kalian mau gue reaction apa enggak gitu? Karena kan ini satu lagunya gue yakin udah banyak yang pernah denger. Kita semua sudah pernah denger lagu ini gitu, walaupun mungkin tidak full. By the way, gue nggak nonton yang virtual kemarin gitu, jadi gue nggak dengar fullnya kalau memang ada fullnya gitu. Dan yang kedua, MV-nya kan animasi, bukan member Blackpink asli gitu. Masih harus di reaction nggak? Coba gue pengen tanya itu, tulis di kolom komen kalau kalian pengen di reaction atau nggak usah gitu. Kalau nggak usah ya nggak apa-apa, nggak juga, nggak gue reaction juga gitu. Terus comeback Blackpink kali ini kira-kira konsepnya seperti apa? Gue mau mendiskusikan ini seperti kalian gitu. Apakah kita ingat waktu How You Like That itu keluar, ada kritikan yang bilang bahwa lagu Blackpink gitu-gitu aja ya kan? Maksudnya Do Kill This Love, How You Like That gitu, lagu Blackpink itu dianggap mirip-mirip terus lah gitu, nggak keluar dari zona nyaman gitu. Nah, menurut kalian title track untuk comeback kali ini apakah mending masih pakai formula itu yang udah pasti meledak, atau membedakan gitu, atau beda, atau misalnya ballad atau lagunya tetap ngebeat tapi ngambil genre yang berbeda, misalnya nggak ada rapnya misalnya gitu, atau lebih banyak justru lagunya lebih tone down kayak love na apa judulnya gua? Love to Hate Me, kayak Love to Hate Me-nya Blackpink gitu. Maksudnya lagu yang dengan tempo segitu kah gitu. Apa
apa pakai lagu dengan konsep ala Playing with Fire yang lebih santai gitu, atau kayak Stay gitu. Gue pengen nanya ke kalian nih para Blink gitu, tolong dijawab gitu supaya insight baru gitu. Karena sekali lagi kedepannya memang gue akan sering bahas Blackpink gitu. Karena apa? Karena ini untuk menjaga hype comebacknya Blackpink, bias girl group utama gue. Jadi gue harus nge-hype mereka dong. Mereka memang yang terbesar dan paling kita tunggu-tunggu gitu. Jadi gue mau nanya itu dan gue mau share itu sama kalian karena mereka sudah diprediksi akan menulis ulang sejarah girl group nih, kata orang-orang peneliti-peneliti pinter di Korea sana gitu. Jadi silahkan berkomentar, tapi sekali lagi gue bilang bahwa berkomentarlah dengan bahasa yang baik, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe channel gue. Bye.